Slide pertama di sini pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Abdillah dengan NIM 23650090 kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Big Data dan Cloud Computing. Dan saya di sini sudah memilih soal-soalnya dan daftar pembahasannya. Di presentasi ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian Big Data, karakteristiknya, teknologi yang digunakan seperti Hadoop dan Spark, hingga contoh penerapannya di dunia nyata. Semoga materi ini mudah dipahami. Lalu di slide ketiga, yaitu apa yang dimaksud dengan Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang jumlahnya sangat besar, terus bertambah dan berasal dari berbagai sumber. Data tersebut tidak hanya disimpan, tetapi juga diolah agar menghasilkan informasi yang bermanfaat. Lalu sebagai contohnya, saat kita menggunakan aplikasi belanja online, setiap pencarian klik dan transaksi akan direkam sebagai data. Setelah dianalisis, data tersebut digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi tujuan utama Big Data bukan hanya menyimpan data, tetapi mengambil informasi yang berguna dari data tersebut. Lanjut di slide keempat, karakteristik Big Data atau 5V. Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang disebut 5V. Yang pertama di sini ada volume, yang berarti jumlah datanya sangat besar. Lalu kedua, velocity, berarti data tersebut bertambah dan harus diproses dengan cepat. Yang ketiga, variety, berarti bentuk data bermacam-macam seperti teks, gambar, video, atau suara. Yang keempat, veracity, berarti data harus akurat dan dapat dipercaya. Dan terakhir, yang kelima, value, berarti data harus memberikan manfaat setelah diolah. Kelima karakteristik ini menjadi alasan mengapa Big Data membutuhkan teknologi khusus. Lanjut di slide kelima. Apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data? Arsitektur Big Data adalah rancangan atau alur bagaimana data diproses dari awal sampai menjadi informasi. Prosesnya dimulai dari data yang berasal dari berbagai sumber. Kemudian dikumpulkan, disimpan, diproses, dianalisis, dan akhirnya hasilnya ditampilkan dalam bentuk laporan atau dashboard. Dengan alur ini, data meta dapat diubah menjadi informasi yang membantu pengambilan keputusan. Lalu dilanjut di slide ke-6, komponen arsitektur Big Data. Arsitektur Big Data terdiri dari 6 komponen. Yang pertama di sini ada data source, yaitu tempat asal data. Kedua, yaitu tempat asal data. Lalu kedua, data ingest-nya, yaitu proses mengumpulkan data. Yang ketiga, data storage, yaitu tempat penyimpanan data dalam jumlah besar. Lalu keempat, di sini ada data processing, yaitu proses mengolah data. Lalu kelima, data analitik, yaitu menganalisis data untuk menemukan pola. Dan terakhir, data visualization, yaitu menampilkan hasil analisis dalam bentuk grafik atau dashboard agar mudah dipahami.
Lanjut, next, slide ke-7. MapReduce. MapReduce adalah metode untuk mengolah data dalam jumlah besar dengan membagi pekerjaan ke beberapa komputer. Pada tahap map, data dibagi menjadi bagian-bagian kecil agar bisa diproses secara bersamaan. Lalu setelah itu masuk ke tahap reduce, yaitu menggabungkan semua hasil tersebut menjadi satu hasil akhir. Cara ini membuat proses pengolahan data menjadi lebih cepat dibandingkan menggunakan satu komputer saja. Lanjut di slide ke-8. Hadoop. Apa yang maksud dengan Hadoop? Jalan ke masih merekam kan? Kira sudah berhenti. Apa yang dimaksud dengan Hadoop? Hadoop adalah framework atau platform yang digunakan untuk menyimpan dan mengolah big data. Hadoop memiliki 3 komponen utama. HDFS berfungsi menyimpan data yang mengatur penggunaan sumber data komputer, dan MapReduce digunakan untuk memproses data. Dan lalu keunggulan Hadoop adalah mampu mengenangani data yang sangat besar dan mudah dikembangkan hanya dengan menambah komputer baru. Lalu next di slide ke-9, apa yang dimaksud dengan Apache Spark? Apache Spark juga merupakan teknologi untuk mengolah big data, tetapi memiliki keunggulan dalam kecepatan. Spark memproses data langsung di memori atau RAM, kemudian sehingga tidak perlu terlalu sering membaca dan menulis data ke hard disk. Karena itu, Spark lebih cepat dan banyak digunakan untuk analisis data, streaming, serta machine learning. Lanjut di slide ke-10. Mengapa big data penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Big data membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya berdasarkan perkiraan. Misalnya, perusahaan dapat melihat produk apa yang paling banyak dibeli pelanggan, mengetahui tren pasar, mendeteksi risiko lebih awal, dan meningkatkan efisiensi kerja. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih cepat dan tepat. Next di slide ke-11, hubungan sumber data, penyimpanan, dan pemrosesan data. Semua proses big data dapat dimulai dari sumber data, seperti transaksi, media sosial, sensor, atau aplikasi. Data tersebut kemudian disimpan di sistem seperti HDFS atau data lake. Setelah itu, data diproses menggunakan Hadoop atau Spark hingga menjadi informasi yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Lanjut di slide ke-12. Slide ke-12 di sini peran sistem manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Sistem manajemen data berfungsi mengatur data agar tetap rapi, aman, dan mudah digunakan. Di sini ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu ada konsistensi, yaitu agar data tetap sama saat diakses.
Kemudian ada integritas yang kedua, agar integritas yang kedua agar data tetap akurat dan tidak rusak. Lalu ketiga, keamanan agar data terlindungi dari akses yang tidak sah. Lalu di slide ke-13, alur kerja MapReduce dari input hingga output. Proses MapReduce dimulai dari input, yaitu data yang sudah tersimpan. Kemudian masuk ke tahap map, yaitu membagi data menjadi beberapa bagian. Setelah itu tahap shuffle and sort, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenisnya. Dan terakhir yaitu reduce, menggabungkan hasil tersebut menjadi output akhir. Lalu di slide ke-14, mengapa Spark lebih cepat dibandingkan pemrosesan Mengapa Spark lebih cepat dibandingkan pemrosesan berbasis disk? Spark lebih cepat dibanding pemrosesan berbasis disk karena memanfaatkan RAM sebagai tempat pemrosesan data. Sedangkan pada sistem berbasis disk, data harus terus dibaca dan ditulis ke hard disk, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, Spark lebih cocok digunakan untuk analisis data yang membutuhkan kecepatan tinggi. Next di slide ke-15. Di slide ke-15 ini dampak jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional. Yang pertama di sini ada kapasitas cepat penuh. Jika organisasi masih menggunakan penyimpanan tradisional, kapasitas penyimpanan akan cepat penuh seiring bertambahnya data. Selain itu, biaya pemeliharaannya juga semakin besar karena harus menambah perangkat keras. Nah, dampaknya itu proses pengolahan data menjadi lebih lambat atau lalot, sehingga pengambilan keputusan juga ikut terlambat. Next di slide ke-16. Evaluasi peran Hadoop. Hadoop memiliki banyak kelebihan seperti mampu menyimpan data dalam jumlah besar, mudah dikembangkan, dan tetap berjalan meskipun salah satu komputer mengalami gangguan. Namun Hadoop juga memiliki keterbatasan atau kekurangan, yaitu prosesnya lebih lambat karena masih menggunakan sistem berbasis hard disk, bukan SSD. Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan menggabungkan Hadoop dengan Spark agar proses penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih optimal. Nah, itu dari slide ke-16. Next, di slide ke-17, ada studi kasus perusahaan e-commerce dengan data yang terus bertambah. Pada perusahaan e-commerce, setiap hari ada jutaan data yang berasal dari transaksi, pencarian produk, dan aktivitas pengguna. Data tersebut disimpan menggunakan sistem seperti HDFS. Lalu kemudian diproses dengan Hadoop atau Spark. Hasil analisis yang digunakan untuk memberikan rekomendasi produk, memprediksi permintaan pasar, mendeteksi transaksi mencurigakan, dan membantu perusahaan
membuat strategi bisnis yang lebih tepat. Lalu slide ke-18 yaitu penutup dan kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Big Data membantu organisasi mengelola data dalam jumlah besar agar menjadi informasi yang bermanfaat. Lalu Hadoop berperan dalam penyimpanan dan pemrosesan data. Sedangkan Spark membuat proses analisis menjadi lebih cepat. Nah, dengan memanfaatkan teknologi tersebut, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan Bapak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.